Halo teman-teman, selamat malam. Senang sekali bersyukur teman-teman. Kita kembali jumpa malam hari ini di Instagram Live Sabda Youth. Oke. Nah, teman-teman, kalau ada yang tahu boleh beri komentar. Oke. Ya, kita masuk ke episode 41. Nah, dahsyat nih, luar biasa. Kita sudah masuk ke episode 41 yang episode-episode sebelumnya teman-teman bisa lihat di Instagramnya Sabda Resources maupun juga di situs live.sabda.org. Oke, aku gak sendirian malam hari ini. Aku mau invite teman-temanku terlebih dahulu. Semoga lancar, langsung bisa join. Oke teman-teman, karena kita udah masuk bulan Desember kan, suasana Natal nih sudah kita rasakan di beberapa tempat. Bahkan eh, di mall-mall sudah terpajang tuh dekorasi-dekorasi Natal biasanya. Diskon-diskon Natal pun sudah mulai terasa. Nah, malam ini kita mau ngebahas Christmas around the world. Nah, penasaran ya teman-teman, bagaimana sih Natal dirayakan di berbagai negeri, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga. Nah, itu kita mau bahas bareng-bareng malam hari ini. Pantengin terus sampai akhir. Kita mengawali diskusi kita dengan doa terlebih dahulu. Kak Hana boleh memimpin kita dalam doa? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik pada malam hari ini. Jika sebentar Tuhan kami akan mendiskusikan tentang berbagai macam perayaan Natal. Tuhan, biarlah Kau yang memimpin kami, Kau pimpin mulut lidah hamba-Mu dalam berdiskusi Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan insight-insight yang baru Tuhan dan membagikan sesuatu yang baik bagi setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekali Suara lagi Hana teman-teman nggak di terlalu rumah. jelas ya. Suara Hana agak kurang jelas. Ya, boleh nanti agak dikencangin juga. Nah, Ya, gitu oke. Oke. Nah, oke. Nah, sekali lagi teman-teman yang di rumah nanti boleh banget ikut berdiskusi ya, berikan komentar, berikan pertanyaan, berikan keseruan pengalamannya juga yang dirasakan, boleh banget nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng kalau itu berupa pertanyaan ataupun kalau cerita ya pasti kalau sempat kita bacakan kalau pas. Oke. Nah, hari Natal nih teman-teman yang kita tahu kan istimewa gitu kan. Biasanya tuh karena orang Kristen khususnya itu merayakannya sebagai hari peringatan, sebagai hari perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, sepakat untuk hal itu ya. Tapi aku mau tanya nih ke teman-teman semua nih, apakah hari Natal itu harus dirayakan dengan meriah gitu? Karena kalau aku ingat lagu Silent Night and Holy Night, nah kesan dari lagu itu kan sunyi, senyap, tidak ada perayaan gitu kan. Kenapa sekarang menjadi perayaan yang meriah, yang hingar-bingar dan semacamnya seperti itu ya? Teman-teman silakan. Ya, kalau kata aku sendiri sih mungkin karena ini lebih kayak ke perayaan hari lahir ya. Hari lahir aku sendiri pun aku pengen dirayain sebegitu meriahnya gitu ya. Apalagi ini yang lahir juru selamat kita gitu, Yesus Kristus. Jadi bawaannya ya pengennya yang happy-happy aja gitu dalam perayaannya. Makanya jadinya pembawaannya ke meriah gitu sih. Ya, memang sih setuju banget karena kelahiran jadi kehidupan baru gitu. Jadinya banyak orang tuh merayakan itu dengan sukacita. Bahkan di Injil Lukas kan dibilang ketika Tuhan Yesus lahir, para malaikat datang dan dia menyanyi lagu-lagu pujian yang luar biasa, joy to the world gitu ya. Jadi semua orang boleh melihat sukacita karena Kristus turun ke dunia. Ya, kalau kelahiran Tuhan Yesus sendiri di peristiwa Natal itu pastinya harus kita sukacita ya. Tapi juga perlu memperhatikan bahwa sukacita di sini bukan hanya untuk kayak pora, maksudnya pesta pora, tapi benar-benar joy, sukacita, mensyukuri bahwa Tuhan Yesus itu sudah hadir, sudah lahir ke dunia untuk bisa menebus dosa manusia, menjalankan kehendak Bapaknya. Itu sih kalau dari aku, Ren.
Nah, menarik tadi Bu Yulia sempat singgung Joy to the World. Bagaimana itu sepertinya eh, dengan digambarkannya situasi yang berbeda gitu dari lagu Silent Night. Cuman kalau aku baca-baca lagu Joy to the World ini tuh sebetulnya lagu yang menggambarkan atau yang benar-benar menunjukkan sukacita itu datang dari atas gitu, bukan dari situasinya gitu. Nah itu yang menarik tadi Ibu sampaikan kan. Malaikat tuh bersorak-sorai memuji Tuhan dengan lagu pujian Joy to the World, bersukacitalah. Jadi bersukacita bukan karena sepinya, bukan berarti nggak boleh meriahnya atau harus meriah atau harus sepinya, tapi karena kelahiran Yesus Kristus itu tadi yang teman-teman singgung. Itu sih. Ya, ya emang bedanya ya menurut aku kemeriahan pada waktu Yesus lahir itu karena para malaikat itu memuji Allah karena Kristus gitu ya. Tapi kalau kita nih, kalau kita merayakan Natal lah gitu ya, itu kalau kita bergembira karena Kristus nggak apa-apa gitu. Tapi kebanyakan dari kita kan merayakan Natal gembira itu karena untuk kita sendiri enjoy diri sendiri gitu. Maksudnya ya hadiah kan dikasih ke diri sendiri. Lalu pesta-pesta ya untuk kita makan sendiri gitu. Bahkan kadang-kadang pesta Natal pun kita nggak inget Kristusnya, tapi kita ingetnya cuma kegembiraan sesaat itu gitu. Itu yang sedih sih. Ya. Ya Nikos. Ya, setuju sih dengan Ibu Yulia. Jadi kadang itu kehebohan, hegemoni dan semua hal yang sifatnya kayak pesta pora tadi aku sebutkan itu malah membuat blur arti sesungguhnya dari Natal itu sendiri, yaitu kedatangan Yesus Kristus gitu. Jadi itu kadang orang mikirnya ya udah berarti merayakan Natal mungkin karena suasananya mungkin kalau di luar negeri ada salju dan sebagainya, yang mana mereka menangkap suasana itu suasana Natal. Bagaimana suasana itu membangun di dalam diri ya senang, sukacita kayak gitu. Tapi sebenarnya yang perlu kita terus jaga, perlu kita terus hidupi adalah bagaimana kita merayakan Natal, yaitu merayakan atau mensyukuri, bersukacita karena Tuhan Yesus itu datang di dunia gitu. Jadi bukan pesta poranya ya, bukan kemeriahannya seharusnya seperti itu. Tapi harusnya kita benar-benar bersukacita akan Tuhan Yesus yang sudah hadir di dunia. Itu sih. Ya ini ada sorry. Rahel dulu deh. Hana dulu. Hana dulu. Ya, memang sebenarnya kalau zaman dulu waktu aku SM dulu, ketika Natal tuh identik sama nanti dapat penghargaan nih, karena biasanya dulu di sekolah minggu aku dari awal tuh ada poin gitu. Dari awal tahun, jadi biasanya akhir tahun tuh di restart lagi gitu kan poinnya. Nah, jadi di waktu Natal tuh yang aku tunggu-tunggu tuh ya hadiah buat aku, karena aku setahun kemarin udah rajin nih sekolah minggu, jadi yang ditunggu-tungguin itu. Tapi sebenarnya ketika dipikir-pikir lagi tuh waktu itu sempat sih ada satu momen Natal yang tahun itu menurut aku cukup mendalam buat aku, karena waktu itu kakak sekolah minggu aku nyampein gitu. Ya kita tuh latihan bukan cuman buat tampil di depan orang tua kita atau kita supaya dapat hadiah, tapi ya tunjukin bahwa kita tuh bersukacita gitu atas kelahiran Tuhan Yesus, makanya kita harus menampilkan sesuatu yang terbaik. Jadi sebenarnya dengan kalau kita sekarang menampilkan Natal dekorasi dengan baik juga itu udah suatu bentuk sukacita nggak sih dengan kelahiran Tuhan gitu datang ke dunia ini. Ya ini ada Rahel Slay yang ikut setuju gitu ya. Menurutku iya harus meriah karena kelahiran Juru Selamat. Jadi sebenarnya meriah tidak meriah itu bukan memang tidak masalah, tapi kalau kita meriah dan merayakan itu untuk Kristus, nah itu yang benar gitu. Bukan untuk diri sendiri atau hanya untuk perayaan sesaat ini gitu, tapi memang benar-benar sukacita untuk Kristus. Jadi aku pikir meriah nggak apa-apa sih Nikos, tapi bukan untuk diri sendiri gitu. Maksudnya meriahnya tuh untuk Tuhan dan kita sangat sukacita karena Tuhan gitu.
Iya, Bu. Iya, setuju sih dengan itu. Berarti memang fokusnya memang harus dikembalikan ke Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah, cuma aku mau tanya sesuatu ke teman-teman juga. Mungkin teman-teman di rumah juga boleh nih berpendapat terkait gimana kondisi Natal saat ini. Maksudnya Natal kan memang bawahnya sukacita nih. Nah, harus punya sisi joy, sisi senangnya juga, sisi gembiranya juga. Nah, tapi apa ya? Agak disayangkan akhir-akhir ini dan mungkin sudah lama juga terjadi itu Natal sekarang jadinya itu semakin kesini semakin komersil. Jadi banyak yang Hmm. merayakan Natal itu bukan karena memperingati atau apa ya memaknai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka juga ingin memanfaatkan momen Natal ini dengan segala macam nuansa dan keindahannya untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Mungkin juga dari produsen-produsen atau orang-orang di dunia market misalnya. Nah, kalau dipikir-pikir, kita coba reflect ya, banyak tradisi Natal yang sebenarnya bukan asalnya itu dari Alkitab atau bukan Alkitabiah. Benar nggak? Teman-teman mungkin ada pendapat yang soal itu. Ya, kalau Natalnya sih udah pasti Alkitabiah, karena itu hari kelahiran Kristus. Tapi yang tadi Nikos bilang komersial itu memang sih, aku juga nyadarin banget gitu ya. Sebenarnya ada banyak tradisi Natal yang sebenarnya bukan dari Alkitab. Kayak apa hadiah Natal, tuker-tukeran kado waktu Natal, lalu pohon Natal, lalu pesta Natal, terus Sinterklas apalagi gitu. Itu sebenarnya bukan tradisi Natal yang Alkitabiah. Tradisi Natal yang Alkitabiah adalah Yesus lahir di palungan, di kandang, dan di saat dimana semua orang mungkin menolak dia, tetapi dia datang bukan karena kita baik gitu. Dia datang supaya kita jadi baik. Maksudnya supaya kita boleh ditebus oleh dia. Itu sih menurut aku. Jadi memang komersial Natal udah mendunia ya. Ya, ya itu ya teman-teman ya. Sepakat sekali kalau memang nggak tahu udah jadi tradisi dan bahkan seolah-olah jadi kayak label Kristen gitu. Santa Claus Kristen. Jadi pandangan orang lain tuh kayaknya kalau sudah Santa Claus berarti orang Kristen gitu. Padahal kan harusnya Natalnya adalah Yesus Kristusnya, yang Yesus Kristus menjadi Kristen gitu dalam tanda petik lah. Kalau ingat Yesus lahir, oh berarti orang Kristen harusnya gitu. Tapi sekarang kalau Desember yang diingat ya memang Santa gitu. Itu nggak bisa dipungkiri dan udah menjadi kebiasaan banyak orang sih. Dan kalau ditarik mundur lagi, kalau bicara sejarah, Santa memang banyak versi juga. Ada yang mengatakan dari Santo kaum yang kudus, orang-orang kudus gitu. Ada yang mengatakan orang-orang biasa yang baik aja, yang memang suka memberi gitu. Tapi terlepas daripada itu semua, akhirnya mengaburkan sisi esensialnya gitu. Jadi komersilnya makin tinggi sehingga dimanfaatkan para pelaku usaha juga untuk menarik minat orang-orang dan sudah masuk ke gereja juga untuk menarik minat orang-orang di hias dekor yang Ya, baik. Santa Claus juga ya. paling sering tuh aku temui di Natal sekolah minggu. Nah, nanti datang ya ada Santa gitu, bawa hadiah. Nah, itu sudah. Itu yang menjadi bahaya sih. Nah, ini komentar dari Kak Deborah Wisnu nih. Natal sama dengan hedon kalau sekarang ya. Ini sedikit kena ya buat generasi aku sendiri nih. Karena kebetulan udah beberapa tahun ini kalau Natal pasti janjian gitu sama teman-teman. Christmas dinner yuk gitu. Dan kita pasti nyari tempatnya ya yang dekorasinya bagus gitu. Karena tujuan utamanya adalah foto bersama yang bisa saya post di sosial media gitu. Nih aku sama si circle aku habis Christmas dinner nih kayak gitu contohnya. Dan bahkan di Christmas dinner itu pun sendiri momennya ya bukan ngomongin tentang kelahiran Kristus sendiri sih. Even di dalamnya adalah orang Kristen semua, tapi kita kebanyakan ya justru jadi momen reuni aja karena biasanya di momen itu juga kita baru ketemu sama teman-teman kita yang lain.
Dan ya baru dipikir-pikir juga ya kenapa jadi perayaannya ke Christmas dinnernya, tukar kadonya, bahkan dekornya sendiri tuh udah bukan kandang domba atau palungan lagi. Dekorasinya tuh permen yang warna-warni merah itu kayak baju saya sekarang nih, terus topi, kaos kaki gitu. Ya bener gak? Ya, Betul. ya. Ini Rahel Ya. juga menimpalin. Waduh, padahal di mana-mana banyak Santa Claus kalau Natal. Ini tokoh fiksi ya? Mungkin ada yang mau ceritain nih. Tokoh fiksi, yuk, Nikos. Ya, dari aku sempat pernah baca sih tentang sejarah Santa Claus itu, ada yang bilang itu Saint Nicholas, itu salah satu bapak gereja. Itu yang dari Mira, dari salah satu kota di Romawi di daerah Turki gitu. Jadi yang aku tahu sebatas itu, jadi orangnya itu cukup filantropis ya, jadi suka membagi hadiah gitu ke orang-orang, terutama pada saat itu kan memang banyak sekali kekurangan di daerah sana. Dan ya itu sih yang aku tahu, dan mungkin ada beberapa versi lainnya teman-teman bisa menambahi, tapi dari yang sejauh yang aku tahu Santa Claus ya itu dari Saint Nicholas itu, sehingga dijadikan dipinjam, diambil oleh beberapa brand yang saya tahu itu Coca-Cola sempat ambil tokoh tersebut untuk dipersonifikasikan jadi salah satu tokohnya di situ sih, jadinya terkenal sampai sekarang. Ya, jadi ini untuk Kak Rahel yang tadi ngasih komentar tentang Santa Claus ya. Ini apakah tokoh fiksi? Sebenarnya bukan masalah fiksi atau beneran gitu ya. Tetapi Santa Claus itu sudah mencuri kedudukan Kristus gitu. Sebenarnya kan kayak Nehemia tadi Nehi bilang ya, bahwa inti Natal adalah kelahiran Kristus. Nah, kalau sekarang setiap kali Natal yang dilihat Santa Claus kan intinya sudah menggeser gitu ya, sudah bergeser ke Santa Claus. Jadi dia itu sebenarnya pencuri, pencuri perhatian, dan akhirnya orang tidak melihat Kristus tapi melihat Santa Claus-nya. Tapi ya gitulah, saking berhasilnya komersialisasi Natal ini sampai sekarang Natal itu mendunia gitu ya. Jadi semua orang merayakan Natal, bahkan orang yang bukan Kristen pun merayakan Natal, saking hebohnya Natal gitu ya. Dan itu akhirnya menjadi tradisi Natal saja, dan dirayakan bahkan bukan oleh orang-orang yang percaya Kristus, yang percaya kelahiran Kristus. Jadi baik orang Kristen atau tidak Kristen, mereka sekarang merayakan Natal. Nah, pernah nggak teman-teman mendengar tradisi-tradisi Natal di seluruh dunia gitu ya? Orang merayakan Natal dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang luar biasa. Mungkin teman-teman sambil melihat cerita-cerita Natal atau pernah mendengar cerita Natal itu, kisah Natal di belahan dunia di mana-mana gitu ya. Apakah itu tuh inti Kristusnya ada, atau apakah sekedar hanya tradisi komersial saja? Menurut teman-teman, ada nggak yang ingat? Ya, aku mengawali ini, aku sempat cari-cari juga gitu, penasaran gitu, mana aja sih negara-negara yang kira-kira punya tradisi yang unik, atau yang mungkin ibadah aja atau apa. Tapi aku nemu satu yang sangat-sangat nggak alkitabiah sebetulnya, sangat-sangat komersil. Ini karena dia punya tradisi Natal yang kemakan iklan gitu, negara di Jepang. Jadi punya tradisi Natal menyantap hidangan KFC. Karena waktu itu ada iklan Natal, ada iklan Natal, toko KFC kan mirip Santa Claus kayaknya ya. Jadi lagi makan KFC dan itu akhirnya keterusan gitu. Sehingga tiap Natal santapannya adalah KFC yang lagi-lagi mengaburkan. Beberapa daerah juga akhirnya semacam itulah, melakukan hal-hal yang sebetulnya komersial aja gitu. Ya, dari aku mau share satu ini sih Bu, satu tradisi, tapi ini juga sepertinya tidak alkitabiah sekali ya. Jadi di Inggris itu ada tradisi Boxing Day. Jadi ada dua versi. Ya, Boxing Day itu kan bukan boxing tinju ya, tapi box kotak gitu. Jadi
zaman era Victoria 18 something sampai awal abad 19 itu awal tahun 1900-an itu ada satu hari di tanggal 26 Desember itu diperuntukkan sebagai hari libur para kelas pekerja yang sudah bekerja sepanjang tahun di tahun itu gitu. Nah, di tanggal 26 itu para tuan tanah atau majikan-majikannya itu ngasih box isinya uang, isinya hadiah atau apa ke pekerja-pekerja ini gitu. Di saat itu untuk mereka bisa menikmati hari libur karena mereka tanggal 25 itu tetap kerja karena tetap melayani gitu kan tuannya. Kalau di restoran berarti tetap bekerja dan sebagainya. Nah, itu sebagai salah satu tradisi yang digunakan oleh Inggris pada saat itu untuk berbagi ya. Tapi dari tuan dari majikan ke pekerjaannya gitu. Jadi namanya Boxing Day karena waktu itu hari di mana orang-orang berbagi box, berbagi kotak gitu. Nah, yang sekarang itu sudah mulai bergeser sejak mungkin periode medio 1900-an, 1950-an ketika sepak bola di sana sangat-sangat gencar. Boxing Day itu semuanya libur tanggal 26 Desember kecuali pemain sepak bola karena tontonannya mereka itu sepak bola di tanggal 26. Jadi menurut saya dari tradisi itu nggak ada yang kita gitu. Jadi itu hanya mengikuti tradisi saja. Itu yang saya tahu sih dari Inggris. Ini ada satu sih kemarin juga waktu baca di Norwegia. Kalau di Norwegia ini mereka justru berdasarkan cerita rakyat gitu loh. Jadi mereka kayak punya cerita rakyat gitu. Kalau ternyata kalau malam Natal itu semua roh-roh jahat tuh bakal keluar. Jadi kekuatan-kekuatan sihir, ilmu hitam itu bakal berkeliaran gitu di area pemukiman mereka. Jadi sampai sekarang katanya kalau malam Natal tuh mereka bakal nyembunyiin sapu gitu. Karena ya kalau aku sih dari dulu visualisasinya nenek lampir tuh naik sapu ya terbangnya. Jadi katanya supaya nenek lampir yang nggak bisa ngegunain kekuatan sihirnya, jadi sapunya disembunyiin dan bapak-bapak atau pria-pria yang ada di Norwegia mereka bakalan standby di luar buat siap-siap nih nembakin tembakan ke langit. Siapa tahu nenek lampirnya, nenek sihirnya lewat dia mau tembak kali ya. Cuman ini aku baru tahu juga sih kemarin waktu nyari. Oh, ada yang percaya justru ke kekuatan sihirnya ya gitu. Agak aneh juga nih. Ya, kalau di beberapa tempat di Indonesia Timur kayaknya juga ada tradisi kayak Santa keliling lalu pakai pin hitam dan sebagainya. Itu ada setannya. Jadi juga ada kayak gitu ya. Jadi emang beda-beda sih. Ya, kalau yang bagi aku sedikit lebih Kristen gitu ya, justru di Mesir loh. Karena di Mesir itu ada tradisi, karena di Mesir itu sebenarnya ada 15% penduduknya tuh agama Kristen. Walaupun itu negara Arab, tapi 15% penduduknya itu agama Kristen. Tapi mereka tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Mereka ngerayainnya Januari, tanggal 7. Gitu ya. Dan itu karena kebanyakan orang Mesir Kristen di sana adalah orang Kristen Ortodoks. Jadi orang Ortodoks merayakan Natal tapi di Januari. Dan saat itu mereka bisa memuji Tuhan, makan bersama dengan keluarga, dengan orang-orang di gereja. Jadi ini tradisi yang lebih kekeluargaan sih menurut aku untuk orang Kristen Ortodoks ya. Ya. Sama juga Bu, aku sempat cari di Irak juga. Baru resmi sih Natal menjadi hari libur tuh tahun 2008, tapi menariknya di tengah kelilingnya, maksudnya bisa dibilang kalau pakai bahasa Indonesia minoritas gitu ya mungkin ya. Tapi orang Kristen biasanya tuh kalau Natal berkumpul di halaman belakang mereka, nyalakan api kecil gitu di taman, pasti syahdu tuh suasananya, membaca Mazmur dan pembacaan kitab gitu. Dan itu menarik di Irak gitu. Dan itu tradisi yang harusnya sih dikembangkan ya, yang sederhana saja tapi menarik. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Nehemia. Bagaimana tips mengajarkan Natal yang alkitabiah kepada anak-anak sekolah minggu? Sedangkan mereka cenderungnya
suka hal-hal yang non Alkitab, malahan kado, Santa, yang gitu-gitu ya, makan permen tadi Hana bilang. Gimana nih teman-teman? Mau menjawab pertanyaan Nehemia, gimana caranya mengajarkan Natal yang Alkitabiah untuk anak-anak, padahal anak-anak lebih senang yang lain. Ya, siapa mau jawab nih? Gak ada yang mau jawab? Aku aja lah. Oke, ya dari aku mungkin bisa pakai tips. Kalau aku yang pernah aku lakukan tuh, aku bawa kado, tapi kadonya berisi ayat yang isinya itu Yesus lahir. Jadi kado terindah ketika Yesus lahir. Dan nanti tak sambungin ke yang akhirnya Yesus menjadi juru selamat. Itu sedikit tips dariku ya. Jadi kadonya berisi Yesus yang lahir gitu. Dari teman-teman, silakan. Kalau dari aku pernah nge-share tapi ke karena aku nggak yang di sekolah minggu ya, tapi ke yang agak lebih gedean sedikit itu video dari Bible Project, kalau nggak salah waktu itu yang Lukas. Jadi aku share, tapi tidak hanya untuk share dan mereka terima selesai gitu ya, tapi ngajak diskusi lebih lagi, ngelihat firman Tuhannya di situ. Lalu ada juga komik lewat komik Kingston, dan itu menceritakan juga tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus, dan itu bisa dibagikan juga ke anak-anak muda, dan itu bentuknya komik ya, jadi kayak komik DC Marvel gitu. Itu yang pernah aku sampaikan. Ya, kalau dari aku sendiri mungkin dari pengalaman pribadi, ya bisa dari penyampaian kakak-kakaknya gitu. Kalau aku dulu, jadi misalnya hadiah-hadiah itu tentu pasti anak-anak sekolah minggu atau anak-anak kecil pasti mengharapkan itu ya. Cuman kita bisa jadikan itu sebagai reward aja gitu. Ketika dia bisa tahu nih, misalnya jadi dalam bentuk kuis atau apa gitu, kita sampaikan dulu nih sebenarnya Natal itu apa, lalu kita tes dengan bentuk kuis atau game segala macam, baru nanti kita kasih rewardnya hal-hal itu gitu. Jadi mereka juga selain mereka tetap dapat apa yang mereka senangi, tapi mereka juga dapat makna yang sebenarnya. Mungkin gitu kali ya kalau dari aku. Aku sedikit lagi nih. Aku pernah nggak kejam, ya nggak kasih kado, nggak kasih apa-apa, ya bener-bener untuk mempertegas, tapi agak keras sih. Tapi tips itu cukup menyadarkan atau memantik lah, setidaknya memantik kesadaran anak-anak untuk menyadari kalau Natal tuh bener-bener fokusnya ke Yesus gitu. Ini ada pertanyaan menarik dari Bu Deborah Wisnu. Di gereja baju Natal juga gila-gilaan. Ada gereja yang sampai mewajibkan setiap keluarga bayar iuran Natal minimal 150.000 untuk perayaan Natal. Boleh nggak kayak gitu? Wah. Enggak, boleh nggak? Boleh. Jangan. Ya, untuk apa dulu ya? Maksudnya 150 itu untuk dekor, untuk makan gitu ya. Jadi ya masih banyak tanda tanya sih. Ngumpulin uang sih boleh-boleh aja gitu ya, tapi worth it nggak? Maksudnya untuk sesuatu yang berguna nggak? Iya. Ya itu balik lagi kepada motivasi ya. Maksudnya tujuan. Untuk itu tuh ngumpulin, biasanya, tapi beberapa gereja nggak bisa dipungkiri sih, embel-embelnya ditambahin janji iman untuk Natal ya. Ya tapi ya balik lagi lah. Oh ya silakan. Kalau di gereja sendiri sedikit sharing ya. Jadi kalau di gereja sendiri memang bisanya model iuran, tidak bisa dengan model yang lain. Tapi akhirnya diakali dengan istilahnya menabung. Jadi itu menggait konsistensi dari jemaat juga bisa berdiri, karena dulu sebelum ada yang gerakan menabung itu kepedulian terhadap gereja itu cukup rendah ya. Jadi ketika mulai ada gerakan tersebut, ya awalnya memang untuk Natal, tapi pada akhirnya itu juga memupuk kepedulian sedikit demi sedikit kepada jemaat-jemaat, karena gereja saya kecil, itu untuk bisa peduli dengan gereja, dengan keberlangsungan gereja, dan juga dengan pelayanan yang ada di dalam gereja
Gitu sih. Jadi sisi baiknya yang coba kalau aku ambil dari apa namanya model iuran atau budgeting di Natal itu yang terjadi di gerejaku. Dan itu momennya memang saat setelah ada gerakan menabung. Jadi Natalnya Desember, tapi mulai menabungnya itu sudah Februari. Itu bisa sedikit demi sedikit. Dan itu yang terjadi di gerejaku itu menambah kepedulian, ternyata nggak hanya tapi juga menambah kepedulian terhadap gereja sendiri. Itu sih kalau dari ya. Berarti itu sebenarnya emang keunikan tiap gerejanya sendiri juga ya, mau merayakan Natalnya seperti apa, sehingga membutuhkan budget sedemikian rupa. Tadi juga kita udah sempat bahas nih, di tiap negara pun punya keunikan masing-masing dalam merayakan Natalnya, betul ya? Bahkan di Indonesia sendiri pun juga macam-macam, beda gereja aja beda gitu bentuk perayaannya. Tapi aku sendiri jadi kepikiran nih, karena tadi kita udah bahas nih mulai dari yang masih ada bahas esensi Natal yang sesungguhnya tentang kelahiran Kristus, bahkan sampai yang benar-benar jauh banget nih dari konteks Alkitab. Kan kadang anak-anak muda ya, contohnya kayak sekarang aja kita ya udah ikutin tren aja di TikTok lagi apa, misalnya nari gerakan Natal gitu. Nah, aku jadi kepikiran nih sampai sejauh apa sih sebenarnya kita boleh ngikutin tren-tren itu, karena ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa berpikir yang lebih baik gitu. Oh, ini boleh diikutin, ini nggak boleh diikutin gitu. Karena kan banyak banget ya, kemarin juga tadi juga kita udah bahas banyak tradisi Natal yang sebenarnya tuh nggak ada Yesus di dalam tradisi itunya gitu. Ya. Siapa nih yang mau jawab duluan? Ya, Oke. Menurut aku ya kalau tradisi Natal nggak ada Kristus tuh ya bagi aku bukan Natal ya. Jadi apa ya, pegangan yang aku pakai sih, kalau kita mengadakan acara, punya program atau apapun lah kegiatan Natal untuk memeriahkan Natal gitu, apakah itu memuliakan Tuhan atau enggak gitu. Kalau itu sesuatu yang memuliakan Tuhan dan Tuhan disenangkan, bagi aku itu paling tidak itu menjadi ukuran gitu ya, bahwa Natal yang kita selenggarakan tuh Natal yang kita memberi sesuatu yang menyenangkan pada Tuhan. Jadi kalau kado, sebenarnya kita bagi-bagi kado itu kan mungkin loh ya, itu kan asalnya dari apa sih tukang majus, 3 orang majus tuh ya, mereka kan bawa kado, tapi kan kado itu untuk Kristus gitu, bukan untuk aku gitu. Jadi kalau kita punya ide untuk bagi-bagi kado, bagikan kado untuk Kristus. Apa coba? Aku soalnya pernah tuh waktu sekolah minggu gitu, yuk masing-masing kita punya ide gimana caranya untuk memberi kado kepada Tuhan Yesus. Kan yang ulang tahun Yesus, jadi yang harus diberi Tuhan Yesus dong gitu. Kado apa yang, jadi anak-anak sekolah minggu aku tanya, aku kasih tahu seminggu sebelumnya, nanti hari Minggu kamu bawa kado ya buat Tuhan Yesus. Teman-teman kira-kira kebayang nggak anak-anak bawa apa tuh? Kan Tuhan Yesus nggak bisa kasih permen, nggak bisa kasih gitu-gitu ya. Persembahan paling gua. Iya. Ya, kasih persembahan. Persembahan kan bisa macam-macam, bukan harus uang kan. Kalau uang itu kan itu kado untuk gereja, bukan untuk Tuhan Yesus. Akhirnya banyak loh mereka memberi nyanyian, jadi mereka menyanyi. Ini kado yang aku ingin berikan pada Yesus. Dia menyanyi memuji Tuhan. Itu berdua, bertiga, ada yang berempat gitu. Aku pikir itu lebih alkitabiah ya. Kita membawa kado, kita ngomongin tentang kado boleh gitu, tapi siapa yang ulang tahun? Dan kado itu diberikan ke yang ulang tahun dong. Ya. Menarik yang Ibu sampaikan tadi. Memang benar ya, terkadang kita sering sekali kalau merayakan ulang tahun teman, kita tuh berusaha memberikan sesuatu gitu, memberikan kado untuk yang ulang tahun, tapi kita kalau merayakan ulang tahunnya Yesus dalam tanda petik, kita merayakan Natalnya Yesus gitu, kelahiran Yesus, kita lupa bawa kado gitu, malah kita minta kado biasanya. Gimana? Yang nonton siapa, yang minta siapa, yang harus ngasih kado siapa. Nah, tapi balik lagi ya, ketika Ibu sampaikan tadi, berarti memang
merayakan tuh berbicara soal mengasihi juga gitu, atau motivasi yang mengasihi gitu. Seperti di awal tadi aku refresh sedikit, joy to the world gitu. Bagaimana sukacita itu datang dari atas gitu. Jadi ya motivasi kita harusnya dari atas dan kembali ke atas juga gitu. Untuk dari Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, ya. Aku mau sedikit bertanya nih. Karena di generasi aku sekarang ini kan ya seperti yang aku sampaikan di awal, banyaknya lejakannya Christmas dinner, tukar kado gitu. Punya tips nggak nih kakak-kakak buat aku sendiri, gimana nih kalau misalnya yang memang ini mau nolak nih, kayaknya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tips buat nolak itu kayak gimana coba? Good question. Menarik. Siapa mau jawab? Oke, Nikas. Kalau aku sih tidak langsung menolak ya, tapi tanyain lagi gitu. Apa yang akan dilakukan di dalam acara tersebut. Tadi Ray sempat bilang tukar kado, ngasih kado isinya adalah ayat firman Tuhan, bisa didiskusikan bareng saat Christmas dinner misalnya, atau saat acara tukar kado bersama kasih, atau acara-acara yang lain gereja untuk youth. Nah itu bisa juga. Jadi kalau aku sih kalau menolak nanti jatuhnya gini, nggak tahu ya kalau di gereja yang mungkin jemaahnya tidak terlalu banyak secara total, apalagi youth-nya tidak terlalu banyak, sekalinya ditolak nanti itu akan apa ya, jadi hilang gitu. Gitu sih. Jadi ditanyain dulu, diajak diskusi sih lebih tepatnya. Kan kita juga udah banyak ngobrolin tentang how to celebrate properly, maksudnya gimana seharusnya kita merayakan Natal dengan sesuatu yang lebih alkitabiah daripada sekedar perayaan saja. Itu sih kalau dari aku ke Ana. Sebentar, boleh interupsi sebentar. Teman-teman yang di rumah boleh ikut jawab loh pertanyaan Hana tadi. Gimana kalau kita diajak orang dan ternyata itu Christmas yang tidak ada Kristusnya, apa yang kita lakukan? Ayo teman-teman kasih komentar. Oke, silakan Ray. Ya, Christmas yang nggak ada Christ-nya. Mas Oke, jadi mas doang. Ya teman-teman, untuk menolak, bagaimana tips untuk menolak? Tentunya dalam diri sendiri harus punya prinsip terlebih dahulu. Menurutku itu sih. Kalau kita nggak punya prinsip, kita nggak akan berani menolak. Urusan cara menolaknya itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi dengan dasar prinsip itu pasti ada hikmat yang menolong kita untuk bagaimana cara menolaknya, menolak lebih halus. Tapi yang mendasar prinsip itu dulu. Kalau kita dengan mudah atau kita nggak punya prinsip, pasti kita dengan mudah digoyahkan dengan tradisi-tradisi yang sebetulnya tidak alkitabiah gitu. Dan kita diam aja bahkan mungkin gitu. Kita nggak bisa menolak, kita terima-terima aja karena kita nggak punya prinsip gitu. Kalau kita punya prinsip itu, nanti hikmat Tuhan akan menolong kita bagaimana cara menolaknya yang tepat. Tapi sedikit mungkin dariku cara menolak, tadi sepakat sekali dengan Nikos, di mana dia sampaikan diskus gitu. Jadi ya bukan menerima 100%, tapi nggak menolak juga 100%. Ditelaah lagi dan dikembalikan motivasinya untuk dan dari Kristus. Gitu. Ya, bagi aku jangan tolak sih, Hana, terima aja gitu ya. Tapi kita bisa nggak memberi dampak kehadiran kita di tengah-tengah mereka? Apakah kita bisa menjadikan itu kesempatan untuk kita berbagi kasih Kristus gitu ya? Jadi misalnya ketika mereka sudah datang semua, paling enggak sebelum makan berdoa bersama gitu ya, merayakan Natal. Terus juga bisa tanya, apa namanya, ini kan yang ulang tahun kan Tuhan Yesus gitu, dan harusnya yang terima kado Tuhan Yesus. Kalian kepikir nggak gitu, kalau kalian merayakan Natal tuh hadiah apa yang akan kamu berikan ke Yesus? Ya gitu kita mematik pertanyaan sehingga mereka itu ikut ngeh. Mungkin mereka sendiri sebenarnya dalam hati juga punya keraguan yang sama, tapi karena ya keikut arus ya boleh-boleh aja gitu. Aku pikir ini justru kesempatan dan peluang yang bagus untuk Rahel di sana, untuk Hana ada di sana dan memberi dampak gitu ya, memberi sesuatu yang berbeda gitu. Walaupun ya harus dengan hati yang berani ya.
Maksudnya bisa saja mereka menertawakan kita, bisa saja mereka cuekin kita, gak usah gitu-gituan deh, gitu-gitu ya. Tapi paling tidak kita harus berani lakukan itu. Ya. Kalau Kak Hana pernah punya pengalaman menolak seperti itu? Siapa tahu. Ya, sebenarnya menolaknya bukan karena yang alasan yang tadi sih, Kak, karena alasan yang lain. Sibuk ya. Iya. Tapi nggak Paling tahu, aku ini. berusaha berpikir positif. Mungkin orang yang pertama kali meneruskan tradisi itu berusaha menerima tapi akhirnya kebelabasan mungkin ya. Bisa jadi. Ini ada Ini usulan menarik. bagus nih dari Rahel. Diajak PA merenungkan firman Tuhan. Wow. Lebih drastis lagi nih. Iya. Mungkin pelan Walaupun, ya. Walaupun sebenarnya nggak harus nunggu Natal ya ngajak PA ya. Iya, betul. Tapi dilanjutkan nih tentang kelahiran Yesus. Nah, betul, boleh tuh. Menarik. Ya. Nah, tak terasa teman-teman, waktu terus berjalan dan seru sekali sebetulnya obrolan kita. Cuman memang waktu membatasi kita, jadi kita harus berpisah karena masih ada banyak kok topik Natal di minggu depan. Jangan khawatir teman-teman. Kalau kita habiskan nanti sebelum tanggal 25 kita sudah habis obrolan. Enggak ya tentunya. Masih banyak obrolan kita di minggu-minggu berikutnya. Pantengin terus live-nya Sabda Youth. Kita akan segera berpisah teman-teman, tapi bisa berikan kado lah dari closing statement-nya teman-teman untuk semua yang nonton malam hari ini supaya juga mendapatkan berkat yang menarik dari teman-teman. Bisa dari Kak Hana, nanti Kak Nikos, baru aku, dan terakhir Bu Yulia. Oke. Ya, dari pembahasan ini sendiri, aku terutama saya sendiri benar-benar dapat sesuatu yang ternyata yang saya lakukan akhir-akhir ini salah nih gitu. Tentang kayak ya Christmas dinner segala macamnya, karena justru momen kayak gitu dijadikan untuk akhirnya ketemu temen yang ditunggu, yang disenenginnya itu gitu, bukan iya ya Tuhan itu hadir, Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelamatkan saya gitu. Jadinya ya saya senang sih dengan adanya sharing ini. Di tahun ini saya jadi bisa lebih merenungkan lebih dalam lagi sebenarnya arti Natal itu untuk diri saya sendiri apa. Apalagi tadi usulan dari Bu Yulia ya tentang yang anak SM, gimana apa yang kamu kasih buat Tuhan gitu di Natal ini. Itu jadi refleksi untuk diri saya sendiri. Apa sih yang bisa saya kasih tahun ini nih atas ucapan syukur saya atas kelahiran Tuhan, itu apa sih yang bisa saya kasih? Itu juga jadi perenungan gitu buat saya. Apa ya kira-kira yang saya bisa kasih? Cuman tadi saya kepikir ya saya kasih sesuatu yang bikin saya waktu saya dengan Tuhan tuh berkurang gitu. Contoh misalnya ya udah saya kasih mungkin kalau saya jadi anak sekolah minggu saya bakal kasih handphone saya maybe kayak ya karena handphone ini yang bikin saya kadang suka lupa gitu ya sama Tuhan gitu. Mungkin ya, cuman kayaknya kalau dengan direalisasikan dengan ini agak sulit ya karena pekerjaan saya juga dari handphone semua kebetulan. Kan nanti saya refleksikan lagi yang lain apa gitu yang bisa saya kasih. Nanti nggak bisa live lagi nih. Iya, nggak bisa live lagi. Iya betul Bu, nanti saya kasih hati saya. Oke, thank you. Karena silakan Kak Nikos. Ya kalau dari aku apa ya? Jadi yuk kita merayakan Natal dengan sesuatu yang lebih sesuatu yang lebih sesuai dengan firman Tuhan. Caranya untuk bisa merayakan Natal secara alkitabiah ya membaca firman Tuhan, ya merenungannya setiap hari gitu. Tanpa itu mau bagaimana kita bisa alkitabiah aja kita intake masuk ke dalam diri kita. Ya itu sih. Jadi aku ngajak teman-teman semuanya. Kalaupun di sini bukan pengajar youth atau pengajar Islam misalnya atau terlibat di dalam pelayanan di gereja, mulai dulu dari diri sendiri untuk bisa merayakan Natal dengan sesuatu yang asalnya itu dari firman Tuhan dari Alkitab, bukan hanya mengikuti tradisi, kebiasaan, mengikuti hegemoni di luar, keria-riaan di luar, tapi melupakan Kristus. Itu sih kalau dari aku.
Oke, thank you. Dari Ko, Natal adalah Kristus gitu. Jadi ya, mari kembali merayakan Natal dengan kasih Kristus dan sukacita dari Kristus gitu. Dan fokusnya jangan bergeser gitu. Fokuslah kepada Kristus dan berpusat kepada Kristus. Itu aja. Yulia, silakan. Ya, bagi aku ingin mengajak teman-teman jangan hanya merayakan Natal pada bulan Desember. Rayakan Natal setiap hari karena Kristus sudah hadir di dalam hidup kita. Dia sebenarnya sudah lahir di dalam hati kita dan ingat setiap hari bahwa Kristus ada di dalam hati kita dan kita harus hidup menyenangkan Dia. Amin. Thank you banyak teman-teman, Ibu Yulia, Kak Hana, dan Kak Nikos. Thank you sudah menemani ngobrol sepanjang kurang lebih hampir 1 jam ini. Thank you banyak. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Next time bisa aku undang lagi untuk kita ngobrol lagi ya, teman-teman. Thank you banyak. Teman-teman di rumah, kita masih akan berjumpa di minggu depan dengan topik yang baru. Get ready for Christmas untuk mempersiapkan benar-benar menyambut Natal. Silakan hadir minggu depan di jam dan di hari yang sama dan juga di Instagramnya masih sama, Sabda Resources. Silakan teman-teman ajak yang lain juga untuk gabung diskusi ngobrol dengan kita bareng-bareng di setiap Selasa jam 7 malam. Oke, kita tutup diskusi kita dengan doa. Minta Kak Nikos boleh berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan dan apa yang telah Engkau perbuat dalam Tuhan. Engkau mengaruniakan Yesus Kristus untuk bisa lahir datang ke dunia, terinkarnasi dan untuk nantinya menebus dosa manusia dan sudah mati di kayu salib untuk dosa manusia. Terima kasih Tuhan untuk karya Agung-Mu terhadap kami dan kami terus mau belajar untuk bisa merayakan Natal, memperingati kasih kepada dunia dengan sesuai dengan kami mengajar kami untuk bisa lebih benar lagi dalam merayakan Natal dan terus memusatkan diri kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati hamba, berkati Ray, berkati Ibu Yulia, berkati Kak Hana juga dan teman-teman yang saat ini mengikuti Sabda Youth dan juga teman-teman yang nanti akan mengikuti arsipnya, supaya apa yang kami sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu dan terus mendorong teman-teman yang menonton, menyaksikannya untuk juga memusatkan dirinya kepada Engkau di momen Natal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you teman-teman sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan lagi. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Dadah. Terima kasih semuanya. Salam. May I forgot.